peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan sistem ke bawah dengan tepat. Asesmen yang saya pakai, yang pertama asesmen diagnostik melalui tanya jawab, yang kedua asesmen formatif melalui latihan soal dan pengamatan selama pembelajaran, yang ketiga asesmen sumatif melalui evaluasi tertulis di akhir pembelajaran. Materi ajar yang saya ajarkan yaitu operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk ratusan bahkan puluhan. Sumber yang saya pakai yaitu buku matematika kelas 2, bahan ajar mandiri. Media yang saya gunakan papan tulis, spidol, dan menghapus. Metode penjelasan, tanya jawab, pemberian tugas, dan pembelajaran kontekstual. Alokasi waktu saya bagi menjadi 3, yaitu pembukaan. Saya membuka dengan salam, lalu presentasi dengan siswa, ice breaking, dan yang kedua yaitu kegiatan awal yang saya buka dengan menjelaskan materi yang sudah saya buat. Terus dulu mengecek kehadiran siswa, melakukan apresiasi dengan mengaitkan materi kemarin atau sebelumnya, dan siswa menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang terakhir yaitu peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Yang kedua, peserta didik memberi umpan balik mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, guru memberikan tugas rumah jika diperlukan. Yang keempat, guru menunjuk pembelajaran dengan salam dan doa bersama. Perangkat penilaian atau asesmen yang saya gunakan yaitu penilaian sikap, observasi selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan, itu secara tertulis dan secara lisan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu kerjasama antar kelompok atau antar teman. Yang kedua, untuk instrumen tes tertulis, ini soal yang saya buat untuk dikerjakan di depan dan dijawab bersama-sama dulu. Yang ketiga, ada pedoman penskoran. Jawab benar itu mendapat 3 skor. Yang hanya menjawab salah tapi langkahnya benar itu 2 skor. Tidak menjawab skornya 0, hanya menjawab sebagian langkah yang benar itu skornya 1. Selanjutnya refleksi peserta didik dan pendidik. Yang pertama, untuk peserta didik dulu. Apakah kamu sudah paham dengan penjumlahan dan pengurangan susun ke bawah? Yang kedua, bagian mana yang menurutmu paling sulit? Yang ketiga, apakah cara mengajar guru sudah dipahami? Untuk refleksi pendidik, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai oleh mayoritas peserta didik? Yang kedua, metode yang paling efektif digunakan saat kegiatan belajar ini. Yang ketiga, apakah alokasi waktu yang direncanakan sudah cukup? Yang keempat, sebaiknya apa yang perlu dilakukan? Selanjutnya, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini soal yang saya buat untuk dijawab peserta didik. Maju ke depan dan didampingi oleh guru. Selanjutnya, pengayaan dan demikian diberikan kepada peserta didik yang sudah menguasai materi dengan baik. Contohnya menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan teknik menyimpan dan meminjam. Yang remedial diberikan kepada peserta didik yang belum memahami materi atau belum mencapai kriteria penjelasan maksimal. Sudah? Apakah ada pertanyaan dengan NPP ini? Oke, sudah cukup. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.